Kata mereka, lebih cuan sewa rumah dibanding dengan beli rumah. Nah, di video kali ini kita akan bedah nih kelebihan dan kekurangan dari sewa rumah dan juga kelebihan ataupun kekurangan dari Anda membeli rumah. Tapi sebelumnya, kita simak dulu video yang satu. Nah, yang gue benci selama ini adalah orang-orang yang bilang kayak lu tuh sewa sia-sia. Lu cuma buang-buang uang yang ujungnya lu nggak punya apa-apa. Harusnya kalau lu beli walaupun lu bayar lebih mahal, lu ujung-ujungnya punya rumah itu. Dan ini stigma yang gue mau patahin bahwa sewa itu orang bilang gak worth it. Dengan luas bangunan 45 meter di BSD, itu udah dijual 1,2 miliar rupiah. Makanya, buat banyak orang, kalian mending sewa aja. Nggak perlu beli properti. Gue sering dengar anak-anak muda didorong buat beli properti. Dan menurut gue, itu saran yang sangat-sangat menyesatkan. Rumah itu kalau bisa kita harus punya. Sebagai manusia, kita harus punya tempat hunian. Kalau rumahnya layak, rumahnya enak, pikiran juga enak, tenang. Baru kita bisa berkarya lebih banyak. Nggak bisa, kalau ayah ya, kalau ayah pribadi tetap rumah itu harus punya. Karena itu rumah itu pertama memberikan kepastian tempat kita tinggal. Rumah itu kan penting sekali. Yang kedua juga itu kan aset. Kalau kita nggak punya aset sama sekali, kita keasikan kontrak aja, udah pasti habis nanti uang. Dan itu dia pendapat dari beberapa konten kreator yang ada di YouTube mengenai cuan sewa rumah, serta pendapat dari beberapa pakar dan juga pebisnis mengenai beli rumah. Tapi sebenarnya lebih baik yang mana sih? Kali ini saya akan ajak Anda untuk membedah kelebihan dan kekurangan dari sewa rumah, serta kelebihan dan kekurangan dari beli rumah. Kalau gitu langsung saja kita bedah sama-sama. Oke, kita akan bedah. Yang pertama kita akan bedah tentang kelebihan dari sewa rumah. Nah, sewa rumah ini tentunya menjadi pilihan bagi anak muda zaman sekarang yang merasa secara finansial itu belum cukup untuk beli rumah. Dan sebenarnya ada beberapa pilihan yang bisa dilakukan ketika Anda ingin menyewa tempat tinggal yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dan kira-kira kelebihannya apa-apa saja? Yang pertama, jika Anda sewa rumah, tidak perlu mengeluarkan budget yang besar dan juga cicilan. Tentu saja, karena budget sewa rumah itu biasanya di range 30 sampai 50 juta per tahun, dan tentu saja tidak sebesar ketika Anda beli rumah yang mengharuskan Anda untuk mengeluarkan down payment atau DP serta cicilan per bulannya. Kelebihan yang kedua, jika Anda memilih untuk menyewa rumah, pastinya adalah Anda bisa menggunakan uang yang ada untuk fokus di bisnis ataupun menggunakan uang yang ada untuk diinvestasikan di instrumen-instrumen investasi yang lain. Dan tentu saja Anda bisa fokus untuk merubah cuan menjadi lebih banyak dengan uang yang ada saat ini tanpa harus takut dengan cicilan rumah ataupun mengeluarkan dana yang besar untuk biaya rumah dan lainnya. Selanjutnya yang ketiga, kalau Anda memilih menyewa rumah, tentu saja Anda bisa terbebas dari yang namanya biaya pajak, PBB dan lain sebagainya, dan juga biaya maintenance. Dan yang keempat, fleksibilitas. Anda bisa memilih jarak, lokasi, dan ukuran rumah yang disesuaikan ketika Anda memilih menyewa rumah. Oke, kalau tadi kita sudah bahas tentang kelebihan dari menyewa rumah, tapi ada juga kekurangan. Yang pertama adalah kekurangan menyewa rumah, biaya sewa cenderung naik, dan harga sewa sekarang juga lumayan mahal. Bahkan harganya sudah setara dengan cicilan rumah. Jadi untuk Anda yang memilih menyewa rumah, apalagi memilih area yang dekat dengan kota, tentu harga sewa rumah sudah tidak murah lagi. Range 30-50 juta setahun, bahkan itu sudah paling kecil. Ada yang bahkan harga sewanya melebihi 100-200 juta per tahunnya. Nah, kekurangan yang kedua jika Anda memilih untuk menyewa rumah adalah Anda tidak memiliki aset pribadi. Nah, ini penting nih ya. Jadi expense atau biaya yang kita keluarkan untuk menyewa rumah setiap bulan atau setiap tahunnya, yang range-nya juga bertambah setiap tahun atau naik setiap tahun, itu adalah biaya yang kita keluarkan dan kita tidak memiliki asetnya. Kekurangan yang ketiga ketika Anda memilih untuk menyewa rumah adalah Anda tidak bisa merubah desain rumah sesuai dengan yang kita sukai atau selera Anda. Ya, namanya juga aset atau rumahnya itu bukan milik kita pribadi. Jadi pastinya ada ketentuan atau term dan condition dari pemilik rumah yang harus diikuti
yang tentu saja berkaitan dengan desain dan kebersihan atau kerapian rumahnya. Serta kekurangan yang keempat ketika Anda memilih untuk menyewa rumah adalah biaya pindahan yang tidak murah dan juga melelahkan. Apalagi untuk Anda yang sudah berkeluarga, ini harus menjadi perhatian juga ya. Tentu saja ketika kita harus pindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain, ini juga bisa melelahkan bukan saja dari fisikis tapi juga secara mental untuk Anda dan juga anak-anak Anda. Belum lagi proses adaptasi dari satu tempat ke tempat yang baru, ini tentunya bisa menjadi perhatian. Itu dia kelebihan dan kekurangan ketika Anda memilih untuk menyewa rumah di saat ini. Dan kira-kira bagaimana nih kelebihan dan kekurangan jika Anda memilih untuk beli rumah? Karena tentu saja dua hal ini yang zaman sekarang menjadi pilihan bagi banyak orang, ada plus dan minusnya. Kita lanjut lagi, kita bedah sama-sama apa saja kelebihan dan kekurangan dari Anda membeli rumah. Oke, langsung saja kita bedah kelebihan yang pertama jika Anda memilih untuk membeli rumah. Yang pertama, rumah adalah aset Anda. Perlu kita pikirkan juga ya, bahwa value yang kita dapatkan ketika beli rumah tersebut bukan hanya value dari sebuah benda atau barang, tapi value kenyamanan, ketenangan, keamanan bersama keluarga yang tentu saja harganya tidak ternilai. Ini bisa Anda dapatkan jika Anda memilih untuk membeli rumah. Itu adalah kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua jika Anda memilih untuk membeli rumah adalah Anda bisa terhindar dari kenaikan harga rumah yang akan datang dikarenakan inflasi di masa depan. Jadi Anda bisa menggunakan usia Anda dan waktu yang tersedia sekarang untuk Anda bisa lebih leluasa memilih. Karena area-area rumah atau perumahan yang sekarang itu juga sudah sangat dipadati oleh banyak orang. Dan tentu saja ketika Anda menunda atau memilih menyewa dulu, aset yang Anda sukai bisa saja sudah sold out atau bahkan sudah naik harganya. Kelebihan yang ketiga ketika Anda memilih untuk membeli rumah adalah rumah bisa menjadi investasi jangka panjang dan juga bisa diwariskan ke anak ataupun cucu. Kemudian kelebihan yang keempat, rumah juga bisa menjadi aset yang menghasilkan jika Anda sewakan kembali. Jadi harusnya kita nggak perlu takut kalau beli rumah ya, karena juga nantinya bisa disewakan. Di antara demand sewa rumah yang banyak, Anda bisa menjadi penyewanya. Dan yang kelima, kelebihan dari Anda membeli rumah adalah Anda memiliki hak yang penuh secara sah terhadap rumah yang Anda beli. Jadi Anda bisa melakukan apapun sesuai dengan selera Anda terhadap rumah yang sudah Anda beli. Mulai dari desain, interior, eksterior, dan lain sebagainya bisa dibangun sesuai dengan impian Anda. Itu dia kelebihan yang bisa kita dapatkan ketika kita memilih untuk membeli rumah. Namun tentu saja ada kekurangannya. Dan ini dia, kita bedah bersama-sama. Kekurangan yang pertama, ketika Anda memilih untuk membeli rumah, tentu saja Anda harus mengeluarkan dana yang besar di awal. Jadi, untuk membeli rumah, Anda harus mempersiapkan down payment, cicilan, atau jika Anda memilih untuk cash keras, Anda harus mengalokasikan dana yang cukup besar untuk memiliki aset rumah tersebut. Kekurangan yang kedua ketika Anda memilih untuk membeli rumah adalah Anda harus mempersiapkan pengeluaran-pengeluaran lain. Di antaranya adalah pengeluaran pajak atau PBB, kemudian juga biaya maintenance dan biaya-biaya lainnya yang tentu saja harus dipersiapkan di luar dari harga atau rumahnya sendiri. Kekurangan yang ketiga ketika Anda memilih untuk membeli rumah, apalagi untuk Anda yang memilih untuk KPR atau cicil, tentu saja Anda memiliki cash flow tabungan yang sedikit. Kekurangan yang keempat ketika Anda memilih untuk membeli rumah adalah harga properti yang semakin hari semakin tinggi. Nah, jadi kita harus benar-benar memilih ya, di mana kira-kira properti dengan harga yang masih sesuai dengan kemampuan kita. Karena dengan demand yang tinggi tentu saja properti semakin hari semakin naik. Itu dia kelebihan dan kekurangan dari Anda membeli ataupun menyewa rumah yang sudah kita sadur dari berbagai sumber, dan semoga bisa menjadi informasi yang jelas untuk Anda. Dan ini dia beberapa tanggapan dari netizen terkait fenomena
lebih cuan sewa rumah? Mari kita simak. Jadi, kesimpulan dari video kita kali ini, sebelum memutuskan menyewa atau membeli rumah, ada baiknya kita cross-check dulu nih finansialnya kita. Apakah kita memang sudah sanggup untuk beli rumah atau memang harus sewa rumah? Namun, jika Anda sudah sanggup untuk membeli rumah ataupun cicil rumah, kita sarankan untuk beli sekarang juga. Kenapa? Karena yang pertama, harga properti seperti yang kita sudah rasakan dari tahun-tahun sebelumnya hingga sekarang, itu selalu mengalami kenaikan. Jadi jika Anda menunda-nunda beli rumah, tentu saja nantinya harga properti semakin gila lagi. Jadi silakan jika Anda sudah mampu, belilah sekarang. Karena akan Anda merasakan benefit yang luar biasa. Karena menurut kita, beli rumah itu bukan sekadar membeli barang, tapi membeli kenyamanan, membeli keamanan dan ketenangan yang tentu saja harganya tak terhingga dan belum tentu bisa kita dapatkan ketika kita menyewa rumah atau tinggal di hunian yang bukan miliknya kita. Jadi itu dia kesimpulan dari video kita kali ini. Tapi bagaimana menurut Anda? Jika Anda memiliki opini tersendiri, silahkan komen di bawah sekarang juga. Menurut Anda, apa iya lebih cuan sewa rumah dibanding beli rumah? Komen di bawah.